tawasul kepada orang yang dianggap soleh yang masih hidup, yang bisa langsung mendoakan kita. Nah, ini 3 tawasul yang kita perbolehkan. Jadi kita tidak anti bertawasul selama dibangun di atas dalil. Nah, yang kita kritisi ketika tawasul itu menjadi sarana-sarana menuju kesyirikan yang semakin ke sini semakin ke sana juga. Oke, itu saja. Ustadz Santri Ngaji ya, saya jelaskan dulu. Begini Ustadz Arif. Apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah itu wakuriha. Kita tahu bahwa wakuriha itu tidak bermaksud haram. Tapi kalau zaman Nabi, zaman sahabat itu kuriha itu masih 50-50 ya, sama ada betul-betul makruh dibenci atau betul bencinya itu sampai haram. Kemudian di zaman Imam Ibnu Abu Hanifah ini kan sudah mulai masuk ranah fikih. Beliau sudah mulai mengasaskan fikih. Nah, kita tahu bahwa makruh di situ dalam usul fikih itu ialah orang yang melakukannya tidak mengapa, tapi meninggalkannya dapat pahala. Lah terus kemudian kenapa Imam Abu Hanifah berkata seperti itu? Karena zaman itu zaman bermudah-mudahan tentang tawasul. Zaman bermudah-mudahan dengan tawasul. Ya. Nah, terus begini, kalau antum ingin mendaifkan hadis yang tadi dibaca oleh Ustadz Santri, tolong bagi tahu saya alasannya, karena di kitab saya itu menunjukkan hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Sahih, asar itu sahih, asar itu. Sahih sesahih-sahihnya. Silakan Ustadz Santri. Yang pertama saya ingin merespon ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris tadi. Nah, artinya di sini Ibnu Taimiyah itu kenapa ajarannya bukan menjadi ajaran, kalaulah memang kalau kita boleh pakai kaidah sebagaimana kaidahnya Wahabiyah, laukana khairan la sabaquna ilai. Kalaulah seandainya pemikiran Ibnu Taimiyah itu baik, niscaya sampai saat ini orang semua akan menjadi Wahabi, Bang Haris. Semua orang akan menjadi Wahabi. Tapi ternyata tidak. Bahkan kelompok orang-orang yang mengikuti pemahaman Wahabi ini adalah kelompok minoritas. Kelompok Sawadul A'zam ini justru adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya itu kepada Asy'ariyah, fikihnya kepada imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali atau Maliki. Nah, yang pertama, saya melihat sebuah data seperti ini, bahwa ternyata sekelas Albani sendiri itu beliau mensahihkan hadis tentang tawasul kepada Nabi dengan redaksi yang kalau bagi orang-orang Wahabi Salafi ini adalah kata-kata yang musyrik. Ini saya tampilkan datanya. Ini dicek ya. Nama kitabnya Kitab Jami' Turath Al-Allamah Albani fil Aqidah ya. Mausu'atul Aqidah yang ditulis oleh Nasiruddin Albani. Ini beliau mengatakan ya di halaman ya, ini di juz 3 halaman 667 Maktabah Syamilah. Ini beliau ngomong gini, akhraja Ahmad wa ghairi bisanadin sahihin. Nah ini ya, ini mahallus syahidnya ya, dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Hunayf bahwa ada seorang laki-laki yang buta, tertimpa penyakit buta, datang kepada Nabi. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Kemudian perhatian di sini ya, nih, kemudian memerintahkan dia untuk berwudu, kemudian membaguskan wudhunya, kemudian sholat 2 rakaat, dan kemudian membaca doa. Ini doanya, perhatikan doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Nah ini yang salah sering dipahami oleh orang Wahabi. Orang pikir kita yang tawasul ini mintanya kepada mayit, mintanya kepada kuburan. Ya mintanya kepada Allah. Siapa bilang kita minta kepada kuburan? Kita mintanya kepada Allah. Seperti redaksi ini, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Wa tawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dengan perantara nabimu Muhammad, nabi yang pengasih. Ya Muhammad, ini dalam doanya, wahai Muhammad,
Inni tawajjahtu, aku hadapkan wajahku kepadamu, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, untuk memenuhi hajatku, maka tunaikanlah hajat bagiku. Ini disahihkan oleh Albani hadisnya di dalam kitab Jami'ut Turath Al-Allama Albani fil Aqidah. Itu satu. Nah, yang kedua ya, Bang Ustadz Aris, kami ini dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya itu ada referensinya, bukan suka-suka hati kami. Ini contoh ya, saya tunjukkan data yang kedua. Jadi jangan dianggap kami ini mengarang-ngarang sebuah ajaran. Enggak, kita ini tradisi di ahli sunnah ini mesti ada harus sanadnya ilmunya. Enggak kita pelajari tiba-tiba kita jadi seperti ini. Enggak, ini set referensinya ya. Ini dalam kitab Al-Afham wal Afham Qadayal Wasilah wal Qubur ma'a Ishkat. Ini ditulis oleh Al-Ustadz Al-Imam As-Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim ya. Ini di halaman 19. Nih. Watawassul, dan bertawassul Imam Syafi'i bil Imam Abi Hanifah. Bayangkan imam kami ini, imam mazhab kami ini bertawassul kepada Imam Abu Hanifah. Wa huwa mayyit, Imam Abu Hanifah sudah wafat. Mazkur ini disebutkan di dalam Tarikh Al-Khatib bisanadin sahihin. Jadi, kalau teman-teman dari Wahabi tidak mau bertawasul ya nggak ada masalah. Tapi problematikanya teman-teman yang harus dipahami oleh semua orang yang melihat di sini, apa yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah atau hal-hal yang bersifat furu'iyah sama orang-orang Wahabi dijadikan judgment untuk memponis orang-orang kafir. Contoh, ini saya tunjukkan datanya. Nih, ya, Syarah Nawaqidil Islam ditulis Khalid bin Ali Al-Murdi Al-Ghamidi di halaman ini. Jadi biar kita ini tahu bahwa bagaimana bahayanya pemikiran Wahabi ini yang harus kita counter teman-teman. Nah ini ya, di halaman 412 ya, di dalam kitab Syarah Nawaqidil Islam Al-Ghamidi, apa? Semua orang-orang yang bertawasul, hatta ulama-ulama kita semua dikafirkan, bahkan disebut sebagai penyembah kubur, sebagai ulama-ulama penyembah kubur. Ya. Siapa aja itu? A'imah As-Sufi Al-Kuburiyah, mereka menyebut ulama sufi penyembah kubur. Maki bin Thalib Al-Qushairi, Imam Qushairi di yang kitabnya Risalah Qushairiyah dibaca oleh santri-santri di Nusantara, ulama abad 465 Hijriah. Siapa lagi yang dikafirkan sama mereka disebut sebagai ulama penyembah kubur karena berbeda pemahaman dengan mereka? Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya kita baca, yang kitabnya kita pelajari, ini dikafirkan oleh Wahabi-Wahabi ini karena pemahaman wasilah yang berbeda dengan pemahaman mereka. Siapa lagi? Nah ini, yang sejaman dengan Ibnu Taimiyah tadi dikafirkan juga, Taqiyuddin As-Subki. Dia sebut mereka ini adalah imam-imam kubur, imam-imam penyembah kubur musyrik di abad ke-8. Bayangkan ini. Siapa lagi yang terkenal? Ini di abad ke-10 ada As-Suyuti. Apa mereka sebut dengan As-Suyuti? Mereka sebut As-Suyuti ini dengan bikufrin, bahwa Suyuti ini kafir yang nyata, dan kita berlindung dengan Allah. Bayangkan As-Suyuti ini dianggap seperti syaitonir rajim yang wal'iyadzubillah, yang kita berlindung kepada Allah dari As-Suyuti. Fahuwa min a'immati syirki, yang mana Imam Suyuti itu adalah imam-imam kesyirikan. Bayangkan ini dia bawa buku ini saya jilid yang pertama ya. Saya ada 2 jilid. Tebalnya kitab ini mengkafirkan orang ada 1.800 halaman. Dia kumpulkan ulama-ulama yang berbeda dengan dia. Jadi maksud saya, nasihat saya kepada Ustadz Aris,
Antum boleh tidak sama dengan kita, tidak masalah. Tapi tolong, ketidaksamaan di antara kita ini jangan dijadikan alasan untuk mengkafirkan sesama muslim. Karena, ya ini saya ada kitabnya lagi. Ya ini saya kitab terakhir ya. Saya hanya nasihat saja nih. Al-Fiqhul Akbar ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau klaim bahwa Wahabi ini ikut kepada madhab salaf, manhaj salaf, tidak ada manhaj salaf itu yang mengkafirkan sesama muslim ya ikhwani fillah. Tidak ada. Apa kata Imam Abu Hanifah dalam fikih akbarnya? Ini perhatikan di matannya. Ini harus jadi pegangan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Wala nadhkur ahadan min ashabi Rasulillah illa bil khair. Kita tidak menyebutkan satupun dari sahabat-sahabat Rasulullah kecuali kebaikan. Wala nukaffir musliman bidzambin minadz-dzunub wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha. Bayangkan ini. Dan kami tidak mengkafirkan orang Islam walaupun orang Islam itu melakukan dosa besar selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Ini mazhabnya Imam Syafi'i, ini mazhabnya manhaj salaf, ini ulama salaf. Jadi yang mau saya tanya, dari mana ini ulama-ulama Wahabi ini kok sangat mudah mengkafirkan sesama muslim? Syukran. Ya Pak Aris, silahkan mau ditanggapi Pak Aris ya. Tapi tentang Abu Hanifah itu begini Pak Aris. Antum mengutip pendapat Imam Abu Hanifah tanpa antum melihat pengikutnya. Pengikutnya itu meriwayatkan Imam Abu Hanifah itu selalu tawasul dengan kubur Nabi. Ya. Jadi itu tak takut. Nah, silakan. Oke. Bisa dibesarkan, host. Host, oh ya. Ustaz Aris. Atau lanjut aja Ustaz Aris sambil jalan. Oke. Nggak apa-apa. Oke, yang pertama tadi riwayat yang disampaikan Kang Santri bahwa konteksnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Masih hidup sahabat yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah menghadap beliau kemudian berdoa, sholat, dan itu beliau bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kedua, bahwasanya kita tidak mengingkari sampai pada hari ini ketika ada orang yang bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan dipilih. Tetapi yang kita ingkari ketika bertawassul dengan kiai fulan, guru fulan, ustadz fulan, syekh fulan, itulah yang kita ingkari. Kenapa? Karena itu menjadi sarana kesyirikan. Kalau bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menerima adanya perbedaan pendapat. Nah, hadis yang tadi dibawa oleh Kang Santri itu sama sekali tidak menyentuh pada poin inti yang kita mau angkat isunya. Nah, kemudian Syafi'i tawasul kepada Abu Hanifah gimana jadinya? Nah, ya kemudian ini Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Ighatha beliau mengatakan wal hikaya anis Syafi'i annahu kana yad'u ad-du'a inda kubri Abi Hanifah al-kadhib az-zahir, bahwasanya cerita-cerita yang dinukilkan kepada kita bahwasanya Imam Asy-Syafi'i pergi di kuburan Abu Hanifah berdoa di sisi kuburannya adalah kedustaan yang nyata. Sekali lagi kita katakan, kenapa riwayat-riwayat makdzubah al-maudhu'ah palsu selalu didendangkan untuk menstimulus sarana-sarana menuju kesyirikan. Kenapa? Jadi Pertanyaan aja Ustaz. Coba antum jelaskan dalil yang mensyirikkan orang yang berziarah, bertawasul kepada orang soleh. Silakan Ustaz.
silakan dilihat ungkapan-ungkapan seperti Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tidak langsung mensyirikkan, tetapi dengan ungkapan al-wasail ila syirki, sarana-sarana Antum menuju udah ke baca Nawakidul Islamnya Muhammad bin Abdul Wahab nggak, Ustaz? Baca tadi itu sanadnya sahih. itu nawakidul Itu udah arti Islam apa itu itu? berhubungan dengan amaliyah tanpa menunjuk hidung person tertentu. Itu harus Enggak, dipahami, ini letakkan kaidahnya. nanar. Ini saya tunjuk sama antum. Ini coba antum pahami gimana ini, coba ya. Antum kan tadi bilang bahwa bertawasul itu boleh ya. Hukum asal dari tawasul itu boleh ya. Sepakat kita, Ustaz Aris ya. Iya, Nah, seperti antum bilang tadi, bertawasul kepada amal soleh, bertawasul kepada orang yang masih hidup. Berarti pada dasarnya orang bertawasul itu hukumnya boleh ya. Ya, boleh Ustaz. Sudah dijawab tadi. Boleh ya. Nah, ini saya tunjukkan datanya. Cuman masalah orang yang mati Ini tadi ada- ya, Ustaz. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Iya, jadi gini Bang Wait, artinya hukum tawasul itu pada dasarnya boleh. Itu sepakat kita ya. Sepakat. Itu tidak masalah kalau Sepakat. di Nah, ini beda dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan hal-hal yang qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ketika dia menjelaskan hal-hal yang membatalkan keislaman orang ada 10 kata Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bid'ah ini. Nabi nggak pernah ngajari ada 10 pembatal keislaman. Ini bid'ah. Nah, ini nggak ada dasarnya nih. Nggak pernah Nabi ngajari nawakidul Islam asyarah. Nggak pernah. Ini pandai-pandian Muhammad bin Abdul Wahab aja. Nah, dia nukil ayat. Nah, dia ambil sampai pada yang kedua. Ya. Yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahu wasa'id. Ya. Barang siapa yang menjadikan diantaranya dan diantara Allah wasilah, perantara, wasa'id. Oke? Yada'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafaro ijma'an. Jadi barang siapa yang menjadikan ada wasilah di antaranya dan di antara Allah, ya, yang mereka berdoa, mereka itu meminta begitu ya, bertawakal, kafir ijma'an. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, atas dasar nawakid ini muncullah tadi tuh syarahnya. Al-Ghazali kafir, Kusairi kafir, Subki kafir, Suyuti kafir, Ali Jum'ah kafir, Ramadan Al-Buti kafir. Kenapa? Karena dianggap mereka membenarkan jala bainahu wa bainallah wasa'id begitu. Itu dia. Jadi gini, kalau orang berwasilah begitu, bertawasul kepada makamnya Abu Hanifah, saya mau nanya sama Ustaz Aris. Ada orang nih, karena kitab-kitab tadi Bisana dan Sohi ya, Wahabi ini kan sederhananya gini teman-teman. Kalau ini dalil merugikan mereka, salah satu metodologi yang mereka gunakan adalah cari-cari kelemahannya dan doibkan riwayat itu. Sederhana itu saja sebenarnya skemanya. Jadi saya mau tanya sama Bang Ustadz Aris, saya ini tawasul kepada Imam Syafi'i, saya syirik atau tidak? caranya Ustaz, Anda melafazkan doanya seperti apa? Oke, yang tidak syirik Apa seperti apa? zatnya atau amal solehnya gitu? Ya Allah, gini. Kalau kita Ya, dari awal iya. itu kan begini ya. Kalau saya ditanya, bolehkah saya makan roti? Saya jawab boleh. Itu hukum asal. Yang kita bahas itu hukum asal. Jangan ditafsir dulu. Silakan, karena ini hukumnya bukan tafsir. Kalau mau berarti antum mau menafsir, silahkan hadirkan kawaid pentafsiran itu. Silakan Ustaz. Saya nih minta sama, saya bertawasul ya. Tawasul itu udah bisa dipahami ya maksudnya ya Bang Wed ya. Antum udah bisa mentasawurkan ya tawasul itu apa ya. Ya, sudah saya paham Ustaz. Oke, saya tawasul kepada Imam Syafi'i. Saya musyrik atau tidak? Kan sudah meninggal ya Ustaz. Nah, nek jenengan Iyalah, Ibu memang Tapi. bertawasul dengan amalan yang pernah beliau lakukan itu tidak masalah. Cuman kalau misalkan antum bertawasul
Afwan ya, apa yang masyarakat sekarang berkembang itu kan bertawas, khususnya orang-orang yang belum terlalu paham agama. Ya itu kan tawasnya